nadharia wahdah dan nadharia furu'. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa Arab di Indonesia itu menghadapi beberapa macam kendala dan juga problematika. Nah, salah satu untuk mengatasinya yaitu dengan mengatasi sistem pembelajaran bahasa Arab. Jadi sistemnya itu apa sih? Ada dua sistem dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama yaitu sistem terpisah atau sistem sabang, atau dikenal dengan bahasa Arab yaitu nadharia furu'. Dan yang kedua yaitu sistem terpadu atau sistem kesatuan, atau dikenal dengan bahasa Arab yaitu nadharia wahdah. Nah, bagian ini akan saya jelaskan. Jadi menurut nadharia wahdah bahwa pelajaran bahasa Arab itu sebagai kesatuan yang utuh karena saling berhubungan atau berkaitan. Contohnya ya kita bisa lihat di LKS pelajaran bahasa Arab yang ada di sekolahan seperti MI, MTS maupun MA. Walaupun pelajarannya hanya satu, namun mencakup semua materi seperti nahwu shorof. Nah, nahwu shorof ini berkaitan dengan kalam, qiraah, istima', kitabah, dan lain-lain. Oleh karena itu, hanya ada satu pelajaran, satu evaluasi, satu silabus, satu buku, dan satu nilai belajar. Lalu, tujuannya itu apa? Ya, tujuannya itu agar para siswa itu menguasai pelajaran bahasa Arab, baik secara lisan maupun secara tulisan. Sedangkan menurut nadharia furu', pembelajaran bahasa Arab, di mana materi pembelajaran bahasa Arab itu dibagi menjadi beberapa pelajaran seperti nahwu, shorof, mutola'ah, insya, muhadasah, imla, khot, dan sebagainya. Maka mata pelajaran tadi terjadwal dan diatur sesuai dengan kurikulum, yang artinya setiap pelajaran bahasa Arab itu berdiri sendiri yang sesuai dengan pelajaran bahasa Arab yang khusus untuk setiap cabangnya. Dengan demikian, setiap cabang memiliki kurikulum, silabus, entah itu teks pelajaran, evaluasi, dan juga rapot nilai tersendiri. Ya, contohnya seperti di perguruan tinggi, khususnya di jurusan bahasa Arab atau di pesantren-pesantren. Nah, pelajaran bahasa Arab itu pecah menjadi beberapa materi. Bahkan setiap guru memegang semua materi, memegang satu materi. Jadi silabus, evaluasi, dan nilai pelajaran pun berbeda. Jadi tidak disatukan. Maka dalam hal ini tidak ada yang namanya pembelajaran bahasa Arab, tapi yang ada mata pelajaran nahwu, mata pelajaran shorof, mata pelajaran khot, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karakteristik. Untuk bagian nadharia wahdah itu satu, seperti yang kita ketahui bahwa wahdah itu ya satu atau kesatuan, atau bisa juga sistem terpadu. Jadi semuanya itu disatukan, satu guru, satu silabus, satu waktu, dan juga satu evaluasi. Nah, di sekolah kalam, qiraah, kitabah itu dalam satu buku, satu guru juga. Ya, jadi terpisah-pisah. Misalkan pelajaran nahwu ini gurunya si A, atau pelajaran shorof ini gurunya itu si B. Itu tidak kan? Jadi tetap guru bahasa Arab itu menjelaskan istima', kalam, qiraah, dan kitabah. Nah, ini yang dinamakan karakteristik nadharia wahdah. Sedangkan nadharia furu' itu kan banyak, jadi bercabang. Kalau bahasa Arab itu mencakup kalam, qiraah, nahwu, shorof, khot, imla, dan lain-lain. Nah, ini tuh
gurunya itu misah-misah. Jadi apa ya? Ada gurunya masing-masing setiap materinya. Itu misalkan Khot ada gurunya sendiri, Nahwu ya ada gurunya sendiri. Jadi bukunya juga misah-misah kan, berbeda-beda. Ada buku Nahwu Shorof, ada buku Nahwu sendiri, Khot sendiri. Dan silabusnya pun berbeda. Dan waktunya berbeda, gurunya pun berbeda. Nah, itu seperti yang di pesantren-pesantren. Coba ya kalian lihat di pesantren. Gurunya apa ya? Gurunya itu kan sendiri-sendiri. Nahwu ya gurunya itu sendiri-sendiri, Shorof ya gurunya sendiri-sendiri. Nah, seperti contohnya di kampus kita, khususnya di jurusan bahasa Arab. Dosen Nahwu kan dosennya tuh sendiri-sendiri, Shorof juga dosennya tuh sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Jadi intinya setiap mata pelajaran itu memegang pelajarannya masing-masing gitu. Kelebihannya dari Wahdah yaitu sederhana dan praktis. Jadi penjelasannya itu tidak terlalu mendalam. Ya karena kan digabungkan. Jadi pembelajarannya itu digabungkan. Jadi ya lebih praktis, lebih sederhana. Coba deh ya, kalau kalian lihat di sekolahan kita belajar pelajaran bahasa Arab, Nahwu Shorof misalkan, menjelaskan tentang fi'il madi. Nah itu tidak mendalam penjelasannya, tidak terperinci penjelasannya. Ya jadi tidak ada penjelasannya yang ada di kitab-kitab. Dan juga praktis pembelajarannya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau furu itu mendalam dan sampai tuntas. Ya iyalah. Namanya juga pelajarannya itu dicabang-cabangin. Jadi ada Nahwu sendiri seperti itu. Terus dalam Nahwu sendiri kan ada ilmu Jurmiyah, Imriti, jadi lebih mendalam lagi kita mempelajarinya. Apalagi ada guru yang khusus untuk bidang pelajarannya, maka mata pelajarannya itu lebih relatif dan lebih mendalam. Kalau tadi kan di Wahdah kita mempelajarinya hanya sekilas saja, jadi tidak terlalu mendetail. Lalu kemudian kekurangannya kalau dari Wahdah yaitu karena sederhana, jadi ya pembelajarannya itu tidak tuntas, hanya sekedar pengantar. Jadi materinya itu hanya memperkenalkan saja. Misalkan penjelasan pada bab fi'il madi wa madalla ala hadasin mudo mangkodo wa ala matuhu antaqobal ta'tal sakinah. Ya jadi tidak dijelasin bahwa fi'il madi itu mabniun ala fathi. Nah, di situ kekurangannya. Sedangkan kekurangan dari furu yaitu rumit. Rumitnya itu apa sih? Ya kan karena misah-misah. Jadi tidak semua siswa itu bisa menangkap semua materi dan juga lama dalam prosesnya. Mengapa? Ya karena kan berbeda-beda guru. Jadi memahaminya itu lama, butuh proses. Gitu. Terus yang terakhir penerapan dari Nadhoriyah Wahdah yaitu penerapannya di sekolahan seperti MI, MTS, dan MA. Nah, ini tuh pakainya itu sistem Nadhoriyah Wahdah. Sedangkan kalau furu penerapannya itu di pesantren-pesantren atau perguruan tinggi atau di perguruan tinggi khususnya di bahasa Arab atau di pesantren-pesantren ya. Nah, jadi ini tuh sistemnya Nadhoriyah furu.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.